Nah, ini yang apa namanya? Kalau kita menafsirkan dari satu sudut pandang itu, belum lagi nanti ketika kita menceritakan Utsman bin Affan di buku-buku sejarah, dan ini saya kira yang sekarang beredar banyak sekali di di buku pelajaran sejarah. Utsman bin Affan itu kalau ditanya sebetulnya apa sih pandangan Anda terhadap Utsman bin Affan yang berkuasa setelah atau yang menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab? Maka jawaban yang akan kita dapatkan di buku-buku sejarah itu, di buku sejarah tentang Utsman bin Affan, oh, Utsman ini sebetulnya orang baik, tetapi dia ini lebih sayang sama keluarganya sampai akhirnya dia melakukan nepotisme. Selain melakukan nepotisme, Umar ini orang yang sangat cinta kepada dunia sampai dia kemudian banyak merugikan negara. Jadi uang negara banyak dipakai untuk urusan keluarganya. Kira-kira begitu. Dan itu ternyata cerita itu bukan satu dua loh di dalam buku-buku sejarah. Coba dicek lagi nanti buku pelajaran sejarah yang diajarkan di Madrasah Sanawiyah, di Madrasah Aliyah, atau buku-buku sejarah Islam yang diajarkan di perguruan tinggi. Itu ceritanya model begitu. Jadi bahwa Utsman bin Affan itu dianggap sebagai orang yang nepotis dan orang yang korup dalam kekuasaannya. Makanya sampai timbul nanti demonstrasi, sampai timbul protes-protes dari kalangan masyarakat, orang-orang Madinah waktu itu, yang mengakibatkan Utsman bin Affan nanti sampai meninggal pada akhir kekuasaannya setelah beliau 12 tahun berkuasa. Dan cerita-cerita semacam itu bukan satu dua, banyak sekali. Apalagi masuk ke fase Ali, wah itu kan fase fitnah kubro itu ya. Ada perang Jamal, perang antara Aisyah melawan Ali, antara Muawiyah melawan Ali, Ali nanti melawan orang-orang Khawarij di perang Nahrawan dan perang lain-lain, sampai kemudian Ali pun terbunuh oleh oleh orang Islam sendiri, Abdurrahman ibnu Muljam. Ya, nanti dia termasuk dari kalangan Khawarij itu. Nah, kan sampai ketika disebutkan, oh iya ya, dari mulai khalifah pertama, khalifah kedua, khalifah ketiga, khalifah keempat, lah idealnya di mana? Apa mereka perlu dicontoh? Padahal Rasul mengatakan khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum. Kalau disebut tsummal ladzina yalunahum, tentu kan asrul khulafair rasyidin itu. Khalifah Rashidah, khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menjadi khalifah ini adalah orang-orang yang mubasysyaruna bil jannah. Mereka semua dijanjikan oleh Allah masuk surga. Tapi kok dijanjikan masuk surga kelakuannya kayak begitu sih? Apa penting untuk dicontoh? Apa penting untuk kita jadikan sebagai teladan? Nah, kalau cerita sejarah yang dibaca semacam itu, maka kesimpulan kita adalah tidak. Kesimpulan kita ini mesti nggak layak untuk dijadikan sebagai teladan. Apalagi sudah masuk ke zamannya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Ceritanya, oh kalau Bani Umayyah sih udah jelas, dia bikin dinasti itu, mengubah kekuasaan itu menjadi hak milik keluarga, diwariskan turun temurun. Nanti zaman Abbasiyah begitu juga, zaman selanjutnya begitu juga. Jadi mana sejarah Islam yang baik? Semua dicaci, semua dijarah kalau dalam bahasa ilmu hadis ya. Nggak ada yang ditakdil, nggak ada yang dibagus-baguskan itu. Semuanya jadi buruk. Ketika digambarkan semua jadi buruk dan tidak ada yang ideal, maka pada saat itu sebetulnya umat Islam sedang dilemahkan mentalnya. Jadi coba bayangkan ya, umat Islam itu kalau baca sejarah model begitu yang tidak memberikan insight positif ketika membacanya, akhirnya kan dia mungkin menjadi percaya bahwa oh betul ya, ajaran Islam itu mungkin bagus, tapi nggak bisa tidak bisa dilaksanakan secara ideal oleh manusia. Kayak misalnya seperti hari ini kalau kita bicara soal ekonomi Islam misalnya, ekonomi tanpa riba, kayaknya konsepnya bagus tuh ya, hidup tanpa riba itu sehat, bagus, ideal lah gitu ya, tidak zalim dan sebagainya. Tapi apa mungkin dipraktekkan? Sebab dalam kehidupan sehari-hari kita sekarang, kita memustahilkan hidup tanpa terlibat dengan riba. Kan sehari-hari kita pakai riba terus Pak ya, punya motor kredit dan leasing, terus apa lagi, rumah pakai KPR, terus hampir semuanya kan gitu ya. Kita ini terlibat dengan dunia riba. Apa bisa kan gitu ya? Nah, ini dengan kalau kita mendapatkan cerita-cerita sejarah semacam tadi, itu mungkin akan semakin memperkuat persepsi kita bahwa kita tidak bisa hidup ideal dengan ajaran Islam itu. Kalau kita memaksakan untuk mengidealkan satu kehidupan seperti zaman Rasulullah SAW, mengidealkan kehidupan berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, itu nggak ada contohnya.
dalam kehidupan yang nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Makanya menjadi mustahil dan utopis, hanya mimpi belaka kalau kita ingin mewujudkan Quran, ingin mewujudkan sunnah sesuai dengan sesuai dengan secara murni dan konsekuen sesuai dengan apa yang ada dalam Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, cerita-cerita ini yang membuat kita akhirnya menjadi menjadi tidak punya kepercayaan diri gitu untuk tampil, tidak punya kepercayaan diri untuk menunjukkan bahwa inilah umat Islam. Karena kita tidak mendapatkan cerita-cerita yang proporsional. Padahal sebetulnya ini masalah tafsir saja. Ini bukan persoalan benar atau salah di dalam sejarah. Sebab yang ditunjukkan oleh orang-orang barat itu adalah fakta-fakta yang memang mendukung pendapatnya, karena dia memang bertujuan untuk itu, bukan untuk mengagungkan umat Islam, bukan untuk menunjukkan bahwa umat Islam itu adalah umat yang mendapatkan pencerahan daripada Al-Quran ini. Nah, ini yang terjadi di tengah kita ketika kita membaca tulisan-tulisan sejarah, sampai akhirnya yang namanya pelajaran sejarah di kita ini, baik itu sejarah Islam secara umum maupun sejarah Indonesia, itu termasuk pelajaran yang males untuk dibaca. Bahkan sampai banyak sekali ini levelnya bahkan ustadz gitu ya. Kalau ustadz ini ditanya tentang bagaimana ini, tentang konflik antara Ali dengan Muawiyah, Aisyah dengan Ali, kemudian pembunuhan Utsman, fitnah kubro dan sebagainya, itu banyak yang jawabannya itu tawakuf saja. Tawakuf itu ya kita tidak bisa menjelaskan itu secara lebih panjang. Kalau kita jelaskan nanti kita jadi menjelek-jelekan sahabat, padahal itu fakta, itu terjadi. Masalahnya itu bukan masalah kita akan menjelekkan sahabat atau tidak, tetapi masalahnya adalah soal sudut pandang kita melihat kejadian-kejadian semacam itu. Soal sebenarnya apa sih misi kita di dalam menceritakan sejarah itu? Kita punya tujuan apa dengan di dalam menceritakan dan menuliskan sejarah itu? Nah, karena menjadi tidak menarik pelajaran-pelajaran sejarah ini membuat umat Islam menjadi tidak punya semangat historis yang sangat tinggi, sampai akhirnya kalau umat Islam mau maju, yang diidealkan itu bukan sejarah Islam, yang diidealkan itu justru sejarah orang lain. Coba tanya anak-anak muda sekarang yang mau maju, dia mengidealkan siapa? Kan yang diidealkan itu sejarah Barat. Yang diidealkan tuh lihat Amerika hebat, tuh lihat mana tuh Inggris hebat, tuh lihat ini negara mana Prancis, Jerman hebat. Loh, kok jadi orang lain yang diidealkan itu ya? Kenapa menjadi menjadi lebih bangga dengan sejarah orang lain daripada dengan sejarahnya sendiri? Kan ini sebetulnya bukan persoalan kita tidak punya warisan sejarah. Apakah umat Islam tidak punya tidak punya masa lalu yang gemilang, tidak punya masa lalu yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, tetapi dia juga bisa menjawab pertanyaan peradaban? Maksudnya dia bisa menjawab tantangan-tantangan zamannya. Kan sebetulnya punya, cuma masalahnya kita tidak masuk ke sana, dan kita sudah duluan minder gitu ya, minder dengan sejarah Islam. Itu karena apa? Karena penulisan dan pengajaran sejarah Islam jauh dari apa yang semestinya. Nah, oleh sebab itu kemudian muncul ini ya di kalangan para sejarawan. Mula-mula ada seorang penulis namanya Muhibbuddin Al-Khatib. Muhibbuddin Al-Khatib ini hidup sekitar sezaman lah dengan Muhammad Abduh Rashid Ridho. Jadi dengan Ahmad Dahlan, dengan Hasan Hasyim Asy'ari begitu ya, itu satu zaman lah. Cuma Muhibbuddin Al-Khatib ini dia aslinya dari Irak, kemudian banyak di Mesir ya, hidupnya lebih banyak dihabiskan di Mesir. Nah, Muhibbuddin Al-Khatib ini dia mulai itu membaca-baca lagi tulisan-tulisan sejarah lama yang selama sekitar 3 abad itu dibiarkan oleh umat Islam, dan itu diisi oleh orang-orang Barat. Ternyata dia menemukan persoalan yang paling mendasar dari tulisan-tulisan sejarah yang dibuat oleh orang-orang Barat ini adalah satu, soal ketidaklengkapan dan ketidakjujuran orang-orang Barat di dalam menunjukkan fakta-fakta sejarah. Kalaupun secara lengkap nanti fakta sejarah ditunjukkan, itu perspektifnya, tafsirnya itu diarahkan supaya umat Islam ini menjadi tidak simpatik dengan sejarah Islam. Nah, ini problem mendasar sebetulnya. Satu soal sumber, umpamanya kan, soal sumber. Umumnya
sumber-sumber sejarah yang kita kutip untuk menceritakan sejarah Islam kan jarang sekali dari sumber-sumber yang primer, sumber yang langsung pada zamannya, yang itu tentu metodenya hanya dikuasai nanti oleh para peneliti sanad. Jadi para ahli ilmu sanad itu nanti dia bisa memverifikasi sumber-sumber sejarah itu. Contoh misalnya Imam Tobari kan, Imam Tobari itu kan dia memasukkan semua cerita di dalam kitabnya. Jadi jangan mentang-mentang ini sumbernya dari Tobari kemudian kita anggap semua ceritanya itu benar. Imam Tobari itu karakternya kan modelnya begitu. Dia kalau menemukan sumber, menemukan cerita, dia akan masukkan apa saja. Walaupun itu cerita Israiliyat, nanti dia ceritakan bahwa dia ketemu dengan orang Kristen atau dia ketemu dengan orang Yahudi lalu menceritakan tentang sesuatu. Nah, dia ceritakan di situ. Berarti kan ini Israiliyat nih. Sampai ada yang meneliti khusus ya disertasi tentang cerita-cerita Israiliyat di dalam tafsirnya Imam Tobari dan di dalam sejarahnya Imam Tobari yang ditulis oleh Tarikh Tobari itu, Tarikhur Rusul wal Muluk. Kemudian selain itu nanti riwayat-riwayat yang lemah, riwayat-riwayat yang entah diceritakan dari siapa juga dimasukkan nanti. Asal Imam Tobari pernah mendapatkan cerita itu dia masukkan. Makanya satu cerita atau satu peristiwa itu ceritanya bisa banyak di dalam Tarikh Tobari itu. Nah, yang tidak jujur diceritakan oleh orang-orang barat mungkin karena mereka tidak menguasai metode sanad dan metode riwayat itu. Selain tidak menguasai juga mereka tidak terlalu mementingkan itu dan menganggap bahwa ini adalah metode yang tidak terlalu penting untuk diperhatikan. Nah, mereka nanti mencomot cerita yang kira-kira akan menguntungkan cara pandangnya dan merugikan umat Islam. Contoh misalnya yang paling populer ini ya, cerita tentang peristiwa peralihan kekuasaan dari Ali ke Muawiyah. Nah, itu kan cerita yang paling banyak dikutip itu kan peristiwa tahkim itu ya. Jadi tahkim ini diambil ceritanya, riwayatnya dari riwayatnya Imam Tobari, tapi cuma satu. Padahal di dalam Tobari itu ada sekitar 6 sampai 8 riwayat kalau tidak salah. Yang ceritanya agak beda-beda gitu. Tapi diambil hanya satu saja, yaitu cerita bahwa di situ yang namanya Abu Musa al-Asy'ari dikadalin, kata orang Betawi itu. Apa dikadalin itu ya? Ditipu, dicurangi oleh Amr bin As. Coba bayangkan kan, ini dua sahabat Nabi loh. Abu Musa al-Asy'ari ini adalah sahabat Nabi, Amr bin As sahabat Nabi juga, tapi kemudian diberi identitas, diberi embel-embel. Amr bin As itu penipu. Abu Musa al-Asy'ari ini orang yang lemah. Nah, yang satu lemah, yang satu penipu. Tapi dua-duanya diutus, satu diutus oleh Muawiyah, Amr bin As ini diutus Muawiyah untuk menjadi juru runding. Abu Musa al-Asy'ari diutus oleh Ali untuk menjadi juru runding setelah peristiwa perang Siffin. Nah, kan ada cerita itu. Jadi cerita bahwa Abu Musa kemudian Amr bin As mempersilahkan kepada Abu Musa untuk menyampaikan pandangannya. Nah, kemudian disampaikanlah oleh Abu Musa bahwa Ali bin Abi Thalib akan mengakhiri kekuasaan gitu ya, akan mengakhiri perang dan akan mengembalikan kekuasaan ini ke dalam status quo. Artinya status quo ini akan dipilih kembali. Tapi kemudian Amr bin As yang berbicara berikutnya, dia mengatakan bahwa setelah Ali bin Abi Thalib melepaskan jabatannya, maka kemudian jadi Abu Musa berkata bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan di Damaskus menyatakan sebagai khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib. Nah, tapi ceritanya cuma sampai di situ saja dan sebetulnya banyak nggak masuk akalnya. Nggak masuk akalnya itu kan begini nih. Ini yang kasat mata saja, yang bisa dihitung secara sederhana nih. Peristiwa tahkim itu terjadi pada tahun 38 Hijriah. Di baiatnya Muawiyah itu bukan tahun 38 Hijriah, tetapi tahun 40 Hijriah akhir. Jadi sekitar bulan sebelum Zulhijjah, setelah Syawal kalau tidak salah. Jadi di baiatnya Muawiyah di Damaskus sebagai khalifah tahun 40 Hijriah. Sementara tahkim terjadi pada tahun 38 Hijriah. Dari sini saja sebenarnya ceritanya sudah menjadi anakronis ya. Anakronis itu loh, kok tiba-tiba merebut kekuasaan sih? Muawiyahnya sendiri baru jadi khalifah 2 tahun berikutnya. Lah ini 2 tahun ngapain aja? Kan ya dasar mungkin kita juga nggak terlalu nggak terlalu senang juga baca sejarah. Akhirnya kan nggak detail tuh ya.
baca ini tahkim tahun berapa, Muawiyah jadi khalifah tahun berapa. Dan setelah itu kan sebetulnya setelah peristiwa tahkim itu, Ali ini 2 tahun dia fokus menghadapi Khawarij yang tidak berhenti-henti terus menyerang Ali. Dan yang menarik kan gini, walaupun cerita ini diambil, setelah itu cerita tentang Khawarij masih diteruskan. Bagaimana timbul Khawarij? Kan yang disebut Khawarij itu di dalam sejarah, dia kan artinya khuruj anil imam, keluar dari kepemimpinan. Dia tidak mau mengakui kepemimpinan Ali. Seandainya Ali sudah dimakzulkan tahun 38 Hijriah setelah tahkim, mestinya tidak perlu ada Khawarij. Ngapain orang Ali sudah tidak menjadi khalifah? Khurujnya orang-orang Khawarij harusnya bukan kepada Ali tapi kepada Muawiyah. Tapi kenapa tidak terjadi itu khurujnya orang Khawarij kepada Muawiyah? Nah, kan ini secara sederhana saja cerita ini mesti banyak janggalnya, dan setelah diteliti riwayatnya, justru ini adalah riwayat paling lemah yang diceritakan tentang tahkim. Nah, setelah ditelusuri kan Profesor Amhazun misalnya di dalam disertasinya dia menulis disertasi judulnya Mawaqif Sahabat Minal Fitnah. Di dalam disertasinya dia membandingkan semua riwayat Tobari itu. Ternyata di dalam riwayat Tobari itu ada riwayat yang paling kuat, yang paling sahih. Dan tahkim itu sebetulnya tidak sedramatis itu. Tahkim itu adalah proses damai antara Ali dengan Muawiyah. Kedua-duanya kembali kepada status quo. Ali menjadi khalifah, Muawiyah tetap menjadi gubernur di Syam tanpa berbaiat kepada Ali. Cuma perang dihentikan. Itu saja sebetulnya proses tahkim itu. Memang ada persoalan, yaitu Muawiyah belum berbaiat kepada Ali. Dan itu yang nanti akan diselesaikan oleh Ali setelah menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Tapi sebelum itu diselesaikan oleh Ali, tiba-tiba kemudian muncul kelompok Khawarij yang tadinya pendukung Ali, karena kan ini yang tadinya pendukung Ali karena dia kan terlibat di dalam pembunuhan Utsman. Mereka takut ini dibongkar kasusnya. Kalau seandainya Ali betul-betul mewujudkan janjinya di dalam tahkim itu untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman, maka yang akan pertama kali kena delik ini kan orang-orang ini yang akan segera ditangkap, yang akan segera diadili. Ini kan kelompok yang berlindung di bawah kekuasaan Ali, sampai akhirnya sebelum Ali menyerang, mereka menyerang duluan. Ya, mereka keluar dari ketaatan kepada Ali, lalu kemudian menyatakan ini dengan dalil-dalil agama bahwa Ali sudah kafir karena dia sudah berdamai dengan musuh, dengan Muawiyah. Muawiyah juga sudah kafir karena dia menentang Ali dan sebagainya. Sampai nanti dalam doktrin Khawarij kan orang-orang yang berdosa besar ini dia bisa murtad, keluar dari Islam. Nah, karena Ali dikafirkan, Muawiyah dikafirkan, lalu mereka mengobarkan perang kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, ini sejarah awal mulanya munculnya Khawarij. Dan Ali belum sempat menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman, dia disibukkan hampir selama 2 tahun itu dengan perang menghadapi Khawarij. Jadi hampir berapa kali perang ya, yang paling besar adalah perang Nahrawan tahun 39 Hijriah menghadapi orang-orang Khawarij. Sampai Ali pun harus menghadapi kenyataan pahit bahwa beliau dibunuh oleh orang Khawarij yang sebelumnya, sebelum peristiwa tahkim itu mereka adalah orang yang sangat loyal, menyatakan loyalitasnya kepada Ali. Tetapi pada kenyataannya ternyata mereka adalah para pengkhianat yang sedang berlindung di balik kekuasaannya Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kan gambaran semacam ini kan kita tidak mendapatkannya secara masif ya, tidak diajarkan itu di buku-buku pelajaran sekolah, tidak diberi perspektif sebetulnya apa sih yang dikerjakan oleh Ali di dalam tahkim, kenapa terjadi perang Siffin, kenapa terjadi perang Jamal. Sehingga secara serampangan bahkan ya banyak sekali sarjana, ini sarjana yang menulis buku sejarah peradaban Islam, menceritakan peristiwa tahkim dari riwayat Tobari yang sangat lemah itu. Setelah saya cek, pada umumnya ini yang berbahasa Indonesia, rujukan mereka bukan kepada Tobari, ternyata itu rujukannya kepada buku-buku yang ditulis oleh orientalis. Misalnya yang paling populer itu Philip Hitti misalnya, itu dipakai sebagai rujukan untuk menceritakan peristiwa tahkim itu, atau oleh penulis-penulis barat yang lain seperti Marshall Hudson ya, The Venture of Islam dan lain-lain, itu menceritakan cerita ini. Nah, ini kan orang-orang orientalis ini dengan nada yang peyoratif. Dia memang ingin menjatuhkan
marwahnya Ali, ingin menjatuhkannya marwah Muawiyah, dan secara umum ingin mengatakan bahwa umat Islam itu sebetulnya tidak punya niat baik dan sama sekali tidak ada agama di dalam diri mereka. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya pertimbangan perintah Rasulullah, pertimbangan Quran, pertimbangan nasihat dari sahabat dan sebagainya. Padahal kan terjadinya tahkim, terjadinya perdamaian setelah perang Jamal, semua itu adalah peran dari para sahabat yang tidak terlibat di dalam fitnah. Maka ada banyak sekali buku sekarang yang melakukan penelitian tentang posisi-posisi sahabat pada periode fitnah kubro ini, yang dia tidak ikut baik dalam kubu Ali maupun kubu Muawiyah, atau kubu Ali maupun kubu Aisyah. Ya, ternyata sahabat itu banyak yang tidak terlibat di dalam kubu-kubu itu, dan mereka berperan sangat penting di dalam menjembatani komunikasi di antara para sahabat Rasulullah ini, dan ternyata berhasil. Jadi Muawiyah berhasil berdamai dengan Ali melalui tahkim, kemudian Aisyah berhasil berdamai dengan Ali juga melalui satu proses yang tidak terlalu rumit. Kalau tahkim itu rumit, dari mulai bulan dilakukannya itu tahkim itu tahun 37 Hijriah, bulan Zulhijjah, selesai nanti bulan Rabiul Awal tahun 38 Hijriah, perlu waktu 4 bulan. Tapi kalau perang Jamal itu hanya beberapa kali komunikasi antara pihak Ali dengan pihak Aisyah, dan setelah itu berhasil didamaikan. Jadi makanya peristiwa tahkim itu secara khusus dia banyak dibuat menjadi satu chapter tersendiri gitu, perdamaian antara Ali dengan Muawiyah. Nah, nanti puncaknya, dan ini jarang sekali disampaikan, adalah Amul Jamaah tahun 41 Hijriah, yaitu peristiwa Hasan bin Ali yang memberikan yang menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Peristiwa ini jelas bahwa Hasan ini dia dengan sangat ikhlas menyampaikan atau memberikan kekuasaannya kepada Muawiyah, dan kemudian dia rela untuk diberi apa saja oleh Muawiyah, sampai kemudian sebagai penghormatan Hasan bin Ali ini diangkat menjadi gubernur di Madinah oleh Muawiyah, karena menyerahkan kekuasaan. Padahal kan sebelumnya ketika Ali meninggal tahun 40 Hijriah, Hasan bin Ali itu langsung dibaiat oleh orang-orang Madinah, oleh sahabat di Madinah, untuk menjadi khalifah. Ini sudah ada satu khalifah. Di Damaskus, Amr bin As dia mempelopori, kemudian mengajak yang lain untuk berbaiat kepada Muawiyah sebagai khalifah. Jadi ternyata ada dua khalifah ini. Kalau seandainya ini dibiarkan saja, sebetulnya bisa ada dua khalifah itu, sama nanti seperti zaman-zaman berikutnya juga ada beberapa kekuasaan. Tapi pada zaman itu, pada masa itu, Hasan bin Ali yang dinasihati oleh para senior sahabat di Madinah, dia mau mendengarkan nasihat bahwa kekuasaannya lebih baik diserahkan kepada Muawiyah yang lebih senior untuk menjamin ittihadul ummah, persatuan umat Islam itu. Dan itu akhirnya dengarkan. Tapi sayang sekali kemudian kisah yang sebetulnya ini sangat luar biasa, yang harusnya mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dan dijadikan sebagai momentum contoh bagaimana umat Islam ini menyelesaikan konflik yang begitu dalam, tapi kemudian selesai dengan kelapangan dada. Tapi kemudian dibikin cerita yang agak aneh. Ceritanya itu kan begini nih. Jadi dibuat nanti cerita-cerita yang entah dasarnya dari mana, bahwa katanya Hasan bin Ali ini ditekan, diancam oleh Muawiyah untuk menyerahkan kekuasaannya. Sebetulnya kalau mau ya, Hasan bin Ali ini dia kan punya banyak pengikut di Madinah itu. Di Madinah ini para loyalisnya kan tinggal sebut saja kapan mau perang, itu tinggal berangkat perang. Dia kalau dipaksa oleh Muawiyah itu mestinya terjadi perang. Masa seorang cucu Rasulullah, anaknya Ali bin Abi Thalib, menyerah begitu saja hanya karena tekanan yang tekanan lisan atau karena tekanan diplomatik dan sebagainya. Harusnya terjadi perang, tapi kan ternyata tidak. Tapi cerita itu kemudian disampaikan kemana-mana. Hasan bin Ali ini nanti ditekan oleh Muawiyah, nanti sebelum meninggalnya dia diracun. Terutama orang-orang Syiah ini senang sekali dia menceritakan kisah yang coba cari dasarnya itu di mana kisah itu. Kan dalam sejarah itu sederhana saja. Kalau Anda punya cerita, tunjukkan saja itu ceritanya dari mana. Nanti kalau sudah ketemu dengan sumber ceritanya, nanti kita bisa melakukan uji bersama-sama, diinterpretasi bersama-sama, ditafsirkan bersama-sama. Ayo, apa ini maksudnya? Dan ternyata ditelusuri dari segi sumbernya saja itu sudah tidak valid. Kalau sumber cerita sejarah sudah tidak valid, itu sudah tidak bisa
tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk bercerita. Ya. Nah, jadi ini kesalahan yang sangat fatal ya, yang ini terjadi di dalam penulisan sejarah Islam. Tetapi sangat disayangkan buku-buku sejarah Islam kita ini dengan sangat bangga, bahkan ya, yang nulis umat Islam dia bangga mentahdir, bahasanya begitu ya, atau mentakbih, membuat sahabat-sahabat Rasulullah yang mestinya dihormati kemudian derajatnya menjadi rendah, dianggap sebagai perebut kekuasaan, dianggap sebagai orang-orang yang haus dengan harta benda dan sebagainya. Ya, itu yang terjadi begitu, dan ini terjadi selama bertahun-tahun dalam kurun waktu yang sangat panjang, sampai Muhibbuddin Al-Khatib dia menulis itu bukunya, judulnya Al-Awasim Minal Qawasim. Al-Awasim Minal Qawasim ini terjemahnya sudah banyak, tinggal nanti dicari saja. Nanti di Awasim Minal Qawasim ini sebetulnya adalah tulisan Abu Bakar Ibnul Arabi, tapi tulisannya sudah sangat lama sekali, tidak banyak yang membaca dan menerbitkan. Akhirnya dibaca ulang oleh Muhibbuddin Al-Khatib dan diberi anotasi. Jadi tulisannya Abu Bakar Ibnul Arabi ditulis kembali oleh Muhibbuddin Al-Khatib dan diberi catatan-catatan. Dan justru yang lebih panjang adalah catatan Muhibbuddin Al-Khatibnya itu di Awasim Minal Qawasim. Dan sehingga kita bisa mendapatkan satu perspektif yang baru tentang bagaimana konflik-konflik yang terjadi pada zaman sahabat itu. Dan setelah masanya Muhibbuddin Al-Khatib ini, alhamdulillah nanti umat Islam ini baru tersadar. Jadi misalnya di Indonesia ini ada Hamka. Hamka ini seorang ulama yang unik. Biasanya ulama awal abad 20 itu yang dibaca fikih, yang diperdebatkan kalau nggak usoli ya tahlil lah, kan gitu. Jadi perdebatannya seputar itu, masalah-masalah fikih. Di awal abad 20 itu ramai sekali, sampai perdebatan fikih ada di mana-mana. Tapi di zaman itu, nah ini Hamka yang pernah di Al-Azhar dan sebagainya, dia membaca bukunya Muhibbuddin Al-Khatib itu, dan kemudian dia punya perspektif yang menarik soal sejarah Islam, dan dia mulai menulis sejarah Islam. Nah itulah pertama, nanti ada yang menulis sejarah umat Islam secara tebal di kalangan umat Islam, Hamka ini. Dan Hamka termasuk yang sangat kritis terhadap pandangan-pandangan orientalis di dalam penulisan sejarah Islam. Cuma sayang jejak Hamka ini di Indonesia tidak banyak yang mengikuti. Jadi dianggap ya tulisan-tulisan Hamka ini dianggap sebagai tulisan picisan, tidak punya metodologi dan sebagainya. Setelah saya baca kembali tulisan-tulisannya Hamka, luar biasa. Sebetulnya Hamka ini sejarawan yang sangat kritis, sekalipun dia tidak kuliah sejarah, maksudnya secara khusus ya kuliah di jurusan sejarah, tapi tulisan-tulisan sejarahnya menunjukkan bahwa Hamka memang seorang yang sangat memahami dan mendalami betul bagaimana sejarah Islam itu dengan sangat baik. Nah, di belahan dunia yang lain, misalnya di Mesir. Di Mesir itu ada nanti seorang sastrawan, sejarawan, Said Qutb ya. Said Qutb ini menulis menulis kritik tentang sejarah Islam itu. Cuma dia menulis buku kecil saja, judulnya Fit Tarikh Fiqrah wa Minhaj. Nah, Fit Tarikh Fiqrah wa Minhaj ini kalau tidak salah pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya studi kritis sejarah Islam atau apa. Lalu kemudian tulisannya dilanjutkan oleh saudaranya Muhammad Qutb, judulnya Kaifa naktubut tarikh al-islami, kalau tidak salah ya, bagaimana kita menuliskan sejarah Islam. Nah ini Muhammad Qutb juga bukunya sudah pernah diterbitkan oleh GIP kalau nggak salah, diterjemahkan. Nah ada yang kemudian mengembangkannya itu dalam kajian-kajian yang lebih akademik. Contoh misalnya ada Imaduddin Khalil. Imaduddin Khalil ini seorang sejarawan terdidik secara akademis. Dia kuliah S1, S2, S3 itu juga dalam sejarah. Selesai S3 tahun 75 Imaduddin Khalil ini, dan dia mulai menulis pandangan-pandangan kritis terhadap terhadap sejarah-sejarah Islam yang lama itu. Kemudian nanti di Madinah ada seorang ahli hadis yang tertarik sejarah, namanya Profesor Akrom Diauddin Umari. Nah, lalu dia banyak membuat proyek-proyek untuk meneliti kembali sejarah Nabi Muhammad SAW, dan beberapa muridnya seperti Profesor Dr. Amhazun dan lain-lain, dia sudah menuliskan disertasi yang sangat baik. Dan sejak saat itu banyak sekali di dunia Arab
disertasi-disertasi yang sangat bagus yang mengkritik cara pandang orang-orang barat orientalis terhadap sejarah Islam. Sampai nanti lahir penulis-penulis yang populer seperti Muhammad Ali Shalabi misalnya. Muhammad Ali Shalabi ini usianya sekarang baru 55 tahun, berarti masih muda. Nah, dia belajar di Libya ya, orang Libya, kemudian setelah itu di S2 S3-nya dia selesaikan di Riyadh. Nah, setelah pulang dari Riyadh dia mengambil kuliah dakwah yang banyak menulis sejarah. Akhirnya dia menuliskan sejarah Islam, tetapi karena memang beliau ini adalah seorang penulis yang yang populer lah begitu. Itu lebih banyak yang ditulisnya adalah buku-buku untuk bacaan awam, jadi bacaan umum gitu. Nah, buku-buku sejarah, tapi hampir semua tema sejarah dia tulis, dari mulai sirah Nabi, kemudian Tarikh Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah ya, itu sudah lengkap. Nanti tinggal carilah, sekarang sudah diterjemahkan oleh beberapa penerbit ini. Saya nggak tahu Proyu ada yang terjemahkan nggak? Belum ada ya. Nah, ini bukunya bukunya Muhammad Ali Shalabi ini cukup menolong sebetulnya kepada kita untuk membaca gambaran yang agak lebih adil terhadap sejarah Islam itu, sehingga kalau kita baca bukunya kita menjadi agak lebih termotivasi. Oh, ternyata umat Islam ini kok tidak sejelek yang digambarkan oleh orang-orang Barat. Cuma sayang di Indonesia kajian-kajian semacam ini, kajian sejarah Islam yang kritis semacam ini belum sampai pada level yang sangat menggembirakan. Jadi saya masih belum menemukan ada tesis, ada disertasi. Padahal di kita sudah banyak ini jurusan-jurusan sejarah Islam di UIN ya, di UIN Sunan Kalijaga, di Jakarta, di Semarang, di Bandung, di mana-mana ini ada jurusan-jurusan sejarah Islam, tapi satu pun disertasi yang kritis membaca penulisan penulisan sejarah Islam baik yang di Indonesia maupun secara umum dari sudut pandang orang Islam itu hampir tidak ditemukan, sehingga di Indonesia ini menjadi sangat miskin kita menemukan penulis-penulis lokal yang menulis sejarah Islam secara adil. Silahkan dicek lah nanti kalau ada buku sejarah peradaban Islam ditulis oleh orang Indonesia, coba lihat rujukannya. Pasti rujukannya itu nanti akan lebih banyak kepada penulis-penulis yang terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran orientalis. Kalau tidak langsung kepada orientalis, minimal terpengaruh oleh orientalis. Kalau dia merujuk kepada tulisan orang-orang Arab, itu biasanya orang-orang Arab yang juga terpengaruh oleh orientalis. Kan orang-orang yang penulis-penulis Arab, sejarawan Arab yang terpengaruh orientalis, mereka tidak pede untuk menyebutnya sebagai tarikh al-Islam, itu enggak, tapi mereka menyebutnya sebagai tarikhul Arab, sejarah Arab gitu. Cuma di situ ada Arab qoblal Islam, Arab ba'dal Islam, atau Arab fi ahdi Rasul, ba'da Rasul, dan seterusnya. Jadi mereka malah ingin menguatkan identitas kearabannya, bukan menunjukkan keislamannya. Jadi ini terlihat sekali agenda nasionalisme yang ditanamkan oleh kolonialisme Barat ini di awal abad 20 itu sangat kuat, sampai mereka nggak mau nyebut, bahkan orang kalau dia Mesir ya, sejarawan Mesir nyebutnya tarikh Misra, yang di Syria tarikh Syria, nanti yang di mana tarikh mana, sama seperti di Indonesia juga begitu. Jadi tidak ingin menunjukkan bahwa umat Islam itu punya jati diri sebagai umat Islam dengan sejarahnya yang khas dan distinct. Nah, ini agenda kita sekarang ini, kita menghadapi satu tantangan yang sangat luar biasa yang sudah diawali sebetulnya jawabannya itu oleh Hamka, tetapi sayang kesini kita tidak menggelutinya, meneruskannya secara kritis dan secara akademik untuk menunjukkan bahwa Islam ini punya sejarah yang gemilang dan patut dibanggakan. Saya kira itu saja sebagai pengantar. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm a Muslim, that's what makes me happy, and that's the truth. Because I'm happy, because I have the noble Quran, and that's where I get my